Halo everyone, hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan dan fungsi kata have, has, dan had. Had, have, dan has memiliki arti yang sama, yaitu memiliki atau mempunyai. Tapi, di beberapa kalimat pun, ketiga kata ini bisa berarti sudah jika ditambahkan been di belakangnya. Lalu, bagaimana cara penggunaan had, have, dan has dalam kalimat bahasa Inggris? Penggunaan kata have, has, dan had. Penggunaan have dan has terletak pada pelakunya atau subjeknya. Have digunakan oleh subjek I, you, they, dan we, sementara has digunakan untuk subjek he, she, it, dan orang ketiga tunggal lainnya. Kemudian, apa itu had? Had adalah bentuk kata kerja kedua dan ketiga dari have atau has. Untuk lebih jelasnya, mari lihat contoh penggunaan had, have, dan has dalam bentuk kalimat. Have digunakan bila subjek yang berupa I, you, they, dan we. Have juga digunakan jika terletak setelah to infinitive. Kita lihat contoh kalimat pertama. I have some money. I have some money. I have some money. Yang kedua, they still have time to go. They still have time to go. Yang ketiga, I'm happy to have you here. I'm happy to have you here. Selanjutnya, has. Has digunakan jika subjeknya merupakan he, she, it. Penggunaan dan artinya juga sama dengan have karena hanya perubahan bentuk saja. Kita lihat contoh kalimat pertama. He has some ideas to say. He has some ideas to say. Yang kedua, she has a few bags. She has a few bags. Selanjutnya, had. Had digunakan untuk semua subjek I, you, they, we, he, she, dan it. Namun, had dapat digunakan dalam bentuk lampau atau sudah selesai dilakukan. Kita bisa lihat contoh kalimat pertama. Last night I had dinner with his brother. Last night I had dinner with his brother. Yang kedua, I had a phone call with the police officer and told me about the truth. I had a phone call with the police officer and told me about the truth. I had a phone call with the police officer and told me about the truth. Fungsi dari penggunaan have, has, dan had. Yang pertama, fungsi kepemilikan yang bisa digunakan atau memiliki untuk menunjukkan kepemilikan have dan has. Contoh kalimat, I have a book for you. I have a book for you. Yang kedua, fungsi menyuruh. Dengan rumus consecutive verb, have dan has dapat digunakan untuk kalimat perintah. Contoh kalimat, my mother has me to wake up. My mother has me to wake up. My mother has me to wake up. Ketiga, melakukan atau menjalani. Makan malam, dinner. Kata benda dalam bahasa Inggris yang sulit untuk dibuat kata kerja. Kata ini tidak mempunyai kata kerja sehingga kita ketika ingin membuatnya harus dengan bantuan have. Contoh kalimat, Dina has to have an operation. Dina has to have an operation. Dina has to have an operation. Yang kedua, Theo dan Ria are having a dinner now. Theo and Ria are having a dinner now. Yang keempat, harus. Untuk membuat have atau has mempunyai makna harus, kita harus menambahkan kata to setelahnya. Jadi, artinya sama dengan verb must. I have to go now. I have to go now. Sama dengan I must go now. Yang kedua, you don't have to believe me. You don't have to believe me. Yang kelima, anjuran. Sementara khusus untuk had, tidak berlaku untuk has dan have. Jika digabungkan dengan kata better, maka akan memberi makna anjuran atau saran yang bisa diterjemahkan dengan sebaiknya. Contoh kalimat, he had better stay at home because it will rain. He had better stay at home because it will rain. He had better stay at home because it will rain. Yang keenam, telah. Have dan has bisa berarti telah menunjukkan pekerjaan yang telah selesai jika digunakan dengan
jika digunakan dalam kalimat dengan tenses present perfect atau past perfect. Contoh kalimat yang pertama, I have told you before to not touch me. I have told you before to not touch me. Yang kedua, he has left her house 2 hours ago. He has left her house 2 hours ago. He has left her house 2 hours ago. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you.